Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Hari ini kita akan coba memperagakan atau mempraktekkan penggunaan dari AC/DC iPod. Nah, mungkin saya coba perkenalkan dulu alatnya. Mungkin kita bisa agak perjelas di sini. Nah, kebetulan alatnya sudah kita setting. Nah, mungkin sedikit perkenalan. Yang pertama, pastikan groundingnya untuk alat ini sudah terpasang. Di sini udah kita pasang. Nah, ini sudah kita arahkan ke grounding di sana. Nah, udah kita pasang groundingnya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini adalah kabel power dari alat ini dihubungkan ke terminal X1. Nah, ini nanti akan kita hubungkan kepada sumber. Ini sumbernya nanti ke sini. Kemudian kabel berikutnya yang harus kita pasang adalah X2 ini. Nah, di X2 ini nanti dia akan terhubung ke trafo. Begitu juga dengan kabel X3. Nah, di terminal X3 ini juga akan terhubung ke trafo yang ada di sebelah sana. Oke, di sini di alatnya juga sudah terlihat ada gambar cara menginstalasi dari alat ini atau AC/DC iPod ini. Kita tinggal mengikuti aja dengan gambar yang di sini. Oke, selanjutnya kita ke alat satunya yaitu trafonya. Nah, ini adalah trafonya. Di sini yang perlu kita perhatikan. Nah, pastikan grounding dari alat ini sudah terpasang. Nah, ini di sini. Nah, ini kabel hitam ini sudah kita pasang. Ini adalah grounding dari si trafonya. Ini juga sudah kita hubungkan ke grounding kita. Nah, ini berikutnya yang sudah harus kita instalasi adalah yang utama. Ini adalah kabel yang nantinya akan menginjek tegangan sesuai yang kita inginkan ke objek yang kita uji. Nah, di sini kita lihat objek yang kita uji adalah kabel tanah. Nah, di sini karena yang kita uji adalah kabel tanah, maka saat nanti kita melakukan penyetingan terhadap pengujian ini yang kita gunakan adalah tegangan DC. Nah, nanti akan kita set sebesar 35 kV, kemudian kita lihat arus bocornya seberapa. Baik, mungkin kita bisa langsung coba ke pengoperasian dari alatnya. Oke. Nah, ini posisi alat masih off atau mati. Kita akan nyalakan. Yang pertama, kita tinggal pastikan dulu powernya sudah tertancap di sumber power supply kita. Di sini udah kita tancapkan. Kemudian kita nyalakan dengan memutar kunci ini ke arah posisi on. Nah, seperti ini. Nah, ini dia akan perlu sekitar 2 atau 3 detik untuk melakukan booting. Nah, di sini untuk memudahkan kita akan menggunakan settingan manual. Karena kalau kita menggunakan settingan yang otomatis atau preset, kita harus men-setting dulu presetnya di dalam alat ini. Untuk lebih cepatnya dan untuk mempermudah, kita akan gunakan settingan manual. Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa yang akan kita uji adalah kabel tanah, kemudian yang tegangan yang akan kita alirkan ke kabel tanah yang kita uji adalah 35 kV. Nah, pastikan tanda di sini, mungkin bisa agak di zoom biar kelihatan. Nah, di sini ada tulisan man atau ini manual, namun di sini masih adalah tegangan AC karena dia berbentuk sinyal sinusoidal. Nah, cara mengubahnya kita tinggal pencet tombol yang di sini ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat ada perubahan di mana grafiknya sudah berbentuk garis horizontal lurus dan putus-putus yang menunjukkan artinya kita menuju settingan tegangan DC. Nah, ini sudah manual DC. Nah, di sini akan terlihat nanti nilai berapa kV tegangan yang akan kita injekkan, kemudian berapa arus bocor yang akan dihasilkan dari pengujian tadi, nanti akan muncul di layar ini juga.
kemudian sebenarnya di sini juga ada fasilitas timer yang kita juga bisa manfaatkan. Nah, kemudian nanti untuk men-setting tegangannya, untuk menaikkan atau menurunkan tegangannya, kita memutar regulator yang ada di sini. Nah, yang perlu diperhatikan lagi saat kita menyalakan alat ini, apabila tombol start ini berwarna hijau menyala terus seperti ini, artinya dia kondisinya ready. Nah, namun apabila tombol hijau ini berkedip-kedip atau blinking, artinya si alat ini belum ready untuk digunakan. Artinya ada sesuatu yang mengharuskan kita mengecek apakah dari sisi instalasi atau penyetingan itu ada yang kurang tepat. Nah, biasanya kondisinya adalah ini, regulator ini terputar saat mungkin setelah dipakai lupa belum diputar ke arah kiri lagi, akhirnya dia masih di settingan tegangan agak tinggi. Nah, kalau kayak gitu saat dinyalakan langsung startnya ini akan tombolnya itu blinking, karena ini sebagai keamanan juga supaya saat misalnya ada operator yang lupa sebelumnya ada operator menggunakan tapi lupa belum diturunkan sampai 0, terus kemudian ada dimatikan, kemudian ada operator berikutnya menggunakan, takutnya saat dinyalakan langsung keluar tegangan yang tinggi. Nah, tentu akan berbahaya. Makanya di alat disetting saat kondisinya baru dinyalakan itu kondisinya harus benar-benar di posisi dia tegangannya itu masih kecil atau bahkan 0 gitu. Nah, makanya kalau ada tombol startnya blinking, silakan diputar aja regulator ini ke arah kiri. Nah, mungkin nanti kita bisa coba contohkan, misalnya saat habis selesai pengujian kita tidak akan putar ke arah 0, kita biarkan, kemudian kita stop, kemudian kita nyalakan lagi, pasti nanti akan ada tombol blinking. Nah, oke. Karena settingan objek sudah kita lakukan, kita langsung pengoperasian. Setelah kita putar posisi on ini, alat sudah ready dengan tandanya adalah tombol start warna hijau. Nah, oke, kita tinggal pencet saja tombol start ini. Nah, di trafo terlihat bahwa pisau di situ langsung terbuka. Nah, pisau langsung terbuka. Oke, nah, pisau langsung terbuka. Artinya ini sudah siap. Nah, oke, kita kembali ke layar. Nah, saat kita pencet tombol start, tombol startnya langsung warnanya padam, dan yang merah adalah tombol untuk stop. Nah, ini artinya kita udah bisa menaikkan regulator ini ke posisi tegangan yang kita pilih. Nah, karena tadi adalah tegangan DC yang kita alirkan adalah 35 kV, kita tinggal putar aja nih ke arah kanan seperti ini. Nah, ini sudah mulai ada kenaikan 0,6, 0,7 dan seterusnya. Kita akan coba naikkan terus sampai kepada posisi yang kita inginkan, yaitu di sekitar 35 kV. Kemudian akan ada coba cek berapa sih nilai arus bocor dari kabel yang kita uji ini. Ini posisi sekarang sudah di sekitar 5,7, 6. Terus kita coba putar pelan-pelan aja regulatornya ke arah kanan atau searah jarum jam. Sudah posisi 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25. Nah, ini sudah terlihat ada arus bocor sekitar 0,2 mA. Cuma karena masih 0,2 sebenarnya ini masih bisa diterima. Batasnya adalah 1 mA. Nah, ini sudah 31. Nah, oke, ini 32, 33, 34. Kita akan, nah, ini sudah 35 lebih sedikit. Oke. Nah, misal kita tidak menggunakan timer, nah di sini kita tinggal gunakan HP atau stopwatch, sesungguhnya tinggal ditunggu sesuai waktu yang diinginkan. Nah, kebetulan di sini timernya ini tadi yang waktu pas kita nyalakan yang terpilih adalah yang settingan 1 menit. Misal kita mau pakai timer, kita tinggal pencet aja ini. Nah, di sini langsung timer berjalan countdown ke 60 detik. Nah, nanti setelah 60 detiknya berlalu,
dia tidak akan otomatis berhenti mengalihkan tegangan, tapi tetap kita akan melakukan stop secara manual dengan menekan tombol stop. Nah ini karena kita timer selama 1 menit. Nah coba kita tunggu biar sekalian sampai selesai. Nah, oke. Ternyata arus bocornya itu pada pengujian kita kali ini berada di angka 0,37 mA. Artinya ini masih acceptable atau masih bisa diterima. Oke, kita coba tunggu. Ini 15 detik, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, setelah 0 dia berbunyi seperti ini, memberitahukan kepada operator untuk melakukan penghentian. Nah, caranya menyetop tegangannya adalah kita tekan tombol stop ini. Nah, ini setelah kita tekan tombol stop, nah otomatis si pisau yang di sana, jadi dia akan menutup kembali. Nah, oke, ini sekarang sudah selesai. Nah, oke, baik. Sekarang alat posisi sudah standby kembali. Sekarang saya akan coba contohkan keadaan di mana apabila si tombol start ini blinking atau alat itu menunjukkan alat ini itu belum ready. Misalnya kayak tadi, karena adanya operator yang sebelumnya pernah menggunakan alat ini, sebelum dimatikan lupa memutar regulator ini ke posisi kiri lagi. Tentu akan menyebabkan start ini blinking. Nah, ini posisi alat sudah menyala, tapi belum kondisi mengalirkan tegangan. Artinya dia hanya posisi standby seperti ini. Ini menunjukkan ready. Nah, saya akan tunjukkan saat alatnya tidak ready seperti apa dalam kondisinya alatnya sudah menyala. Misalnya contohnya tadi, jadi kondisinya adalah regulator ini terputar ke kanan, artinya setting tegangannya itu sudah tidak nol lagi. Artinya kalau misalnya kita pencet start, kalau misalnya bisa, tegangan akan langsung tinggi. Nah, ini adalah tandanya. Jadi tandanya di sini tombol start ini blinking seperti ini, artinya ini alat ini tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan. Nah, kalau menunjukkan blinking seperti ini, kita putar saja regulator ini ke posisi kiri atau kita kecilkan. Nah, jadi kita nolkan dulu ini. Nah, ini seperti ini, kita putar aja ke arah kiri. Nah, akhirnya dia akan ready atau seperti ini. Nah, kalau sudah ready kayak gini, kita tinggal setting nanti tegangan apa yang kita mau pilih. Misalnya di sini kita pilih DC, kita pencet tadi yang di sini ke arah tegangan DC. Oke. Nah, selanjutnya yang ingin saya tunjukkan adalah sebenarnya di alat ini sudah dilengkapi fitur untuk membuang sisa. Cuma untuk lebih amannya lagi, mungkin kita akan coba sorting lagi ke ground. Nah, kita mengangkat tongkat grounding aja. Nah, seperti ini. Dari objek yang tadi kita uji, kita kasih tegangan, mungkin kita coba short lagi. Sebenarnya dari alatnya sudah difasilitasi, cuma karena kita ingin memastikan kembali, jadi ini kita sorting kembali. Nah, ini sudah aman, jadi ini sudah tidak ada tegangan sisa. Ini buktinya sudah bisa kita pegang seperti ini. Ya, baik. Pengujian kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas waktu dari kawan-kawan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.